Baik, Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil dari penerapan dan pengelolaan teknologi kontainer untuk solusi cloud yang efisien. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Komandia Pinandita Kusuma Dewi, dengan NIM 2215091044 dan rekan-rekan saya. Dan saya sendiri, Dewo Putu Aditya Gunawan dengan NIM 2215091047. Baik, selanjutnya saya Komang Sri Ayu Rejeki dengan NIM 2215091071. Baik, adapun topik pembahasan kita pada kesempatan ini, yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua instalasi Docker di Ubuntu, yang ketiga pembuatan Docker file dan deploy kontainer, yang keempat konfigurasi jaringan antar kontainer, yang kelima analisis penggunaan sumber daya, yang keenam implementasi perubahan untuk optimalisasi pengguna, yang ketujuh tantangan implementasi dan solusi, dan yang terakhir rekomendasi perbaikan. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian latar belakang, yang di mana Cloud Solution Incorporated, yang merupakan perusahaan penyediaan layanan berbasis cloud, menghadapi tantangan dalam efisiensi sumber daya komputasi, skalabilitas, dan pengelolaan aplikasi. Untuk mengatasinya, perusahaan menerapkan teknologi kontainer menggunakan Docker. Langkah pertama adalah membuat kontainer untuk layanan web berbasis Nginx dan layanan database berbasis MySQL. Untuk layanan web, file statis seperti index.html ditempatkan dalam direktori yang ditetapkan ke dalam kontainer Nginx, yang dimana kontainer ini dijalankan pada port 8080 untuk melayani halaman web. Sementara untuk layanan database, kontainer MySQL dikonfigurasikan dengan variabel lingkungan seperti kredensial dan nama database yang memungkinkan pengaturan otomatis selama proses build. Layanan ini berjalan di port 3306 untuk mendukung komunikasi dengan aplikasi. Jadi kedua layanan tersebut diintegrasikan menggunakan Docker Compose yang memungkinkan pengelolaan dan deployment dalam satu perintah yang sederhana. Dengan pendekatan ini, perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi sumber daya, mengoptimalkan isolasi lingkungan untuk setiap aplikasi, serta menyediakan skalabilitas yang mudah. Hal ini memungkinkan mereka untuk menangani pertumbuhan bisnis yang lebih baik. Untuk selanjutnya, untuk instalasi Docker di Ubuntu akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai instalasi Docker dan Docker container itu sendiri. Nah, step yang pertama, kita perlu masuk ke root agar lebih mudah melakukan komen-komennya. Nah, untuk pertama-tama, kita perlu melakukan update. Nah, di sini dapat melakukan tersebut dengan komen apt get update ini ya. Nah, setelah melakukan update, dapat melakukan instalasi eh, untuk sertifikatnya dengan komen seperti ini. Tapi saya sudah melakukan untuk komen ini. Yang selanjutnya adalah untuk melakukan curl ke dari eh, website Docker itu sendiri untuk menambahkan di repository kita ketika kita ingin menginstal Docker. Nah, di sini saya sudah menambahkannya di repository saya dan selanjutnya dapat melakukan instalasi dengan komen yang di line 5 ini, yaitu apt minget install docker c docker main compose ny. Nah, apabila sudah semua dilakukan, kita dapat mengecek apakah docker sudah terinstall di sistem kita atau tidak dengan komen docker min version. Nah, di sini saya sudah menginstal docker tersebut. Nah, untuk itu di sini kita akan memperlihatkan bagaimana direktori yang nantinya akan dibuat. Nah, yang pertama-tama, kita perlu membuat directory yang bernama Docker Project dengan komen make dir eh, curly slash Docker Project. Dan tentunya kita perlu masuk ke project tersebut. Nah, bentukan nantinya ketika semua sudah dijalankan akan berbentuk seperti ini pada Docker Project-nya. Ada Docker Compose, ada directory Nginx dengan Docker filenya tersendiri, dan juga PHP. Dan nantinya di dalamnya ada juga MySQL. Nah, yang selanjutnya adalah untuk membuat
Docker Compose YAML itu sendiri di dalamnya. Nah, di sini saya sudah pada step akhir. Nantinya apabila masih kosong, harap isi dengan seperti ini saja terlebih dahulu. Dengan Nginx, image-nya, container name-nya, dan ports-nya. Nah, setelah dibuat, nantinya dapat melakukan docker main compose up min d. Setelah melakukan tersebut, kita dapat melihat apa saja yang berjalan dengan Docker PS. Nah, di sini saya sudah menjalankan semuanya dan sudah membuat. Nah, di sini ada MySQL, Nginx, dan PHP-nya. Nah, yang selanjutnya pada step keempat itu membuat kontainer untuk PHP-nya. Nah, komennya itu dengan seperti ini, dengan membuat directory www dan HTML. Di dalam www ada directory HTML. Nah, selanjutnya adalah membuat file index.php dengan komen seperti ini. Nah, isian dari file ini nantinya merupakan tampilan untuk website di PHP atau Nginx tersebut. Dan selanjutnya adalah membuat directory untuk Nginx-nya dengan komen seperti ini. Nah, isian dari default config untuk Nginx-nya adalah seperti ini. Nah, nanti server akan listen ke port 80 dan selanjutnya adalah pembuatan di Docker file-nya. Docker file untuk Nginx-nya. Ini merupakan Docker file untuk Nginx-nya menggunakan latest dan kopinya untuk ke default.config-nya. Nah, yang selanjutnya adalah update di Docker Compose-nya. Nah, yang tadinya hanya berisi Nginx, nanti dapat ditambahkan PHP-nya dengan isian seperti ini. Selanjutnya, apabila semua sudah dilakukan, dapat melakukan compose terlebih dahulu lagi dan melihat apakah sudah berjalan PHP-nya atau tidak. Nah, nantinya dapat dilakukan update untuk tampilan websitenya untuk sesuai dengan keinginan. Nah, setelah semua itu dilakukan, kita masuk ke step 5. Step 5 itu nantinya mengupdate ke data kontainernya dengan menambahkan app data. Nah, setelah semua itu dilakukan, dapat melakukan Docker Compose upload lagi untuk mengupdate isian dari Docker Compose YAML-nya. Nah, selanjutnya adalah step 6 untuk membuat MySQL container. Nah, tentunya kita perlu make directory di PHP. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Nah, selanjutnya adalah isian dari Docker file untuk PHP ini. Nah, isiannya adalah bentuk seperti ini. Dan untuk komposnya berisikan seperti ini. Nantinya berisikan MySQL beserta image yang digunakan, nama database, root passwordnya, dan networknya. Selanjutnya dapat mengupdate pada file untuk websitenya agar dapat menampilkan database yang ada di database tersebut. Nah, selanjutnya melakukan Docker Compose up min d untuk mengupdate Docker Compose yang terbaru.
Selanjutnya, apabila semua sudah dilakukan dari pembuatan Nginx, pembuatan data container, dan MySQL sesuai dengan arahan, nantinya dapat melihat isian dari website tersebut dengan mencari localhost. Misal saya di sini. Nah, ini merupakan website yang setelah saya buat dan sudah tersambung ke database yang ada. Nah, misal saya menambahkan baru. Nah, di sini dapat lihat apa yang saya buat sudah masuk ke database. Nah, di sini saya dapat melakukan untuk melihat isian dari database tersebut. Nah, misalkan di sini saya menggunakan database WordPress untuk website tersebut. Nah, apa yang saya buat tadi, tes 1010 sudah saya buat dan masuk ke database. Misalkan saya buat lagi, masuk ke database tersebut. Misalnya kita juga dapat melakukan edit untuk ini. Nah, kita juga dapat melihat hasil dari update tersebut sudah dijalankan. Kita juga dapat melakukan delete. Nah, apa yang saya buat tadi sudah terdelete. Nah, yang selanjutnya adalah untuk materi konfigurasi jaringan agar dapat berkomunikasi antar kontainer. Pas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana untuk melakukan konfigurasi jaringan antar kontainer untuk memastikan layanan berkomunikasi dengan baik. Nah, untuk komen yang pertama itu ada pada eh, Nano ke Docker Compose-nya. Nah, untuk agar dapat melakukan eh, jaringan dan komunikasi antar layanan, itu pada tiap servisnya ditambahkan networks dengan nama misalnya My Network. Di sini saya telah membuatnya. Nah, di Nginx, PHP, dan MySQL. Nah, dan di bagian paling bawah itu eh, tetapkan networksnya itu My Network dengan drivernya Bridge. Nah, ya selanjutnya kita apabila sudah melakukan pergantian, dapat melakukan Docker Compose, Docker min compose down untuk menurunkan atau menghentikan semua layanan daripada Docker Compose dan nanti dapat dilakukan up lagi dengan komen up min d. Nah, ya selanjutnya pada index.php-nya itu pada eh, hostnya itu diharapkan menggunakan apa yang telah dibuat di Docker Compose .yml-nya. Di sini saya menggunakan MySQL. Nah, yang selanjutnya
dapat melakukan Docker Compose restart dengan down lagi dan melakukan API. Nah, yang selanjutnya adalah memeriksa jaringan antar kontainer. Nah, kita akan masuk ke kontainer PHP dan komen docker exec di PHP container test. Nah, kita dapat melakukan ping ke MySQL-nya. Nah, di sini dapat lihat ping dapat berjalan, yang dimana artinya ada komunikasi antar kontainer yang ada. Nah, untuk melakukan ping, kita pada kontainer ini diharapkan melakukan update terlebih dahulu dan instalasi IP util strip ping, misalkan seperti ini. Nah, ini dokumen menginstal ping. Nah, sekian penjelasan untuk konfigurasi jaringan antara layanan kontainer dan instalasi Docker beserta kontainernya. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada tantangan dan juga solusi. Baik, di sini ada pun tantangan yang sudah kami hadapi serta solusi yang akan kami implementasikan ke depannya. Solusinya yaitu, tantangannya yaitu adalah image container yang terlalu besar. Nah, ukuran image container yang besar akan dapat menyebabkan waktu build yang lama, penggunaan disk space yang besar, dan juga waktu pull atau push yang lebih lama saat mengelola kontainer. Hal ini juga akan tentunya dapat memperlambat proses deployment dan juga mempersulit pengelolaan sumber daya pada server. Untuk solusinya yaitu adalah menggunakan image berbasis Alpine. Nah, yang dimana Alpine Linux ini merupakan distribusi Linux yang sangat ringan dengan ukuran dasar hanya sekitar 5 MB, yang dimana dengan menggunakan image berbasis Alpine ini, ukuran image container akan dapat dikurangi secara signifikan tanpa mengorbankan fungsionalitas dasar. Nah, selain itu, Alpine ini juga akan menawarkan ekosistem yang cukup cukup lengkap untuk membangun aplikasi ringan, namun tetap andal. Nah, kita juga harus memastikan dependensi yang diperlukan tentunya harus kompatibel dengan Alpine untuk memastikan fungsionalitas dapat berjalan dengan baik. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu di sini saya akan memaparkan mengenai rekomendasi perbaikan. Nah, rekomendasi perbaikan yang pertama yaitu ada gunakan Docker Compose untuk manajemen kontainer yang lebih mudah. Nah, untuk mempermudah manajemen kontainer, disarankan untuk menggunakan Docker Compose, yang dimana alat yang memungkinkan untuk melakukan pengaturan dan juga pengelolaan aplikasi multi-kontainer melalui file konfigurasi YAML. Nah, dengan Docker Compose ini, seluruh layanan yang dibutuhkan tentunya dapat didefinisikan secara terpusat, sehingga kedepannya akan mempermudah proses deployment, pengujian, dan juga pengelolaan lifecycle kontainer hanya dengan beberapa perintah sederhana. Nah, tentunya alat ini akan sangat cocok untuk proyek kecil hingga menengah yang tidak membutuhkan orkestrasi secara kompleks. Rekomendasi perbaikan yang kedua yaitu adalah menggunakan Kubernetes untuk orkestrasi skala besar. Nah, namun untuk aplikasi berskala besar yang melibatkan banyak kontainer atau memerlukan orkestrasi yang lebih kompleks, nah Kubernetes ini akan menjadi pilihan yang cukup ideal. Nah, Kubernetes akan menawarkan berbagai fitur unggulan seperti auto scaling, load balancing, dan mekanisme self-healing untuk kedepannya memastikan layanan tetap dapat berjalan stabil meskipun kedepannya terjadi gangguan. Nah, selain itu, Kubernetes ini akan mendukung strategi rolling update dan juga canary deployment untuk mengelola rilis aplikasi secara efisien dan juga minim risiko. Kemudian menjadikannya solusi tepat untuk lingkungan produksi yang dinamis dan juga yang membutuhkan skalabilitas tinggi. Nah, untuk rekomendasi yang ketiga atau yang terakhir adalah monitor performa secara real-time menggunakan tools seperti Prometheus dan juga Grafana. Nah, untuk menjaga performa aplikasi, monitoring secara real-time itu sangat penting dan juga sangat diperlukan
karena kombinasi Prometheus dan juga Grafana akan dapat memberikan solusi monitoring yang andal. Untuk Prometheus ini akan memungkinkan pengumpulan metrik sistem secara real time, sedangkan untuk Grafana akan menyediakan visualisasi metrik dalam dashboard yang interaktif dan juga informatif. Nah, dengan monitoring ini, tim akan dapat memantau penggunaan resource seperti CPU, memori, dan juga jaringan secara mendetail, serta dapat mendeteksi potensi masalah yang terjadi lebih awal. Nah, selain itu, integrasi fitur alerting dari Prometheus ini akan dapat membantu tim untuk dapat merespon insiden dengan lebih cepat, kemudian memastikan kinerja aplikasi tetap optimal dan juga downtime dapat diminimalkan. Baik, sekian penjelasan saya mengenai tantangan, solusi dan juga rekomendasi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana apabila ingin mengimplementasikan rekomendasi perbaikan yang telah diberikan pada penjelasan sebelumnya. Nah, di sini rekomendasi perbaikan itu adalah menggunakan versi Alpine dari image yang akan digunakan. Nah, di sini pada PHP kita dapat menggunakan versi Alpine-nya. Misalnya di sini. Nah, di sini itu tambahkan versi Alpine. Nah, di sini nantinya apabila menggunakan versi Alpine akan sekiranya meringankan kerja karena menggunakan image yang lebih ringan. Nah, pada Nginx kita juga dapat menggunakan versi Alpine-nya. Nah, setelah kita masuk ke directory Docker file dari Nginx-nya, nah di sini, nah dapat lihat saya sudah menggunakan versi Alpine untuk diperbaruinya. Nah, sekian dari penjelasan apabila ingin mengimplementasikan rekomendasi perbaikan dengan menggunakan versi Alpine dari suatu image dapat dilakukan penggantian pada Docker file-nya. Nah, juga untuk mengupdate pada Docker Compose-nya yaitu di down dan dilakukan compose up untuk menerapkan update yang telah diimplementasikan. Untuk selanjutnya, perbedaan sebelum menggunakan kontainer dari Docker dan sebelum dan sesudah penggunaan kontainer dari Docker akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, tidak lupa juga, Baik, jadi saya di sini akan menjelaskan untuk analisis penggunaan sumber daya sebelum dan sesudah penerapan. Jadi, ya, untuk sebelumnya, pada sistem sebelum penerapan kontainer, aplikasi dan proses terkait berjalan langsung di lingkungan sistem operasi utama tanpa isolasi. Hal ini terlibat dari sisi kiri layar, di mana terminal Ubuntu menjalankan perintah head-top untuk memantau performa sistem secara real-time, di mana penggunaan CPU, memori, dan swab ditampilkan bersama eh, daftar proses aktif seperti MySQL dan PHP yang berjalan secara natif di host server. Di sisi kanan, pada browser menampilkan halaman web sederhana dengan URL localhost/todolist.php yang dimana sebuah aplikasi berbasis PHP yang membuat daftar tugas, salah satunya bertuliskan My First Important Item. Jadi pendekatan ini mencerminkan metode tradisional dalam menjalankan aplikasi yang meskipun sederhana memiliki kekurangan dalam efisiensi, fleksibilitas, dan keamanan dibandingkan pendekatan modern dengan kontainerisasi. Selanjutnya untuk penerapan selanjutnya, hasil dari penerapan kontainer Docker untuk aplikasi web berbasis PHP, di mana penerapan kontainer Docker berhasil digunakan untuk menjalankan aplikasi web berbasis PHP dengan akses ke database MySQL. Lingkungan kontainer memungkinkan aplikasi berjalan dalam isolasi penuh, sehingga konfigurasi PHP dan MySQL tidak bergantung pada sistem host. Halaman web yang ditampilkan melalui localhost menunjukkan pesan Hello World. Hal ini menandakan bahwa server PHP di dalam kontainer berjalan dengan benar. Aplikasi ini juga berhasil terhubung ke database MySQL baik melalui kontainer lain maupun layanan di host. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara aplikasi PHP dan database berjalan optimal yang membuktikan efektivitas kontainer dalam menyediakan lingkungan yang konsisten dan terisolasi untuk pengembangan dan deployment aplikasi. Baik, jadi sekian yang kelompok kami dapat sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Eh, untuk menutup presentasi, kami aturkan para Mesanti.
Om Santi, 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 Om. Terima kasih.